Oke, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Wong Ganteng Tegal. Semangat. Kalau laki nggak ganteng namanya perempuan ya, kata sebelah itu. Semangat kawan. Saya akan bahas koin PP dengan turun kayak gini. Sudah, jangan dipikirin. Cuekin saja. Tadi video sudah saya bilang, market cuekin saja, berakin saja. Bila perlu kasih teh kucing. Nggak usah bikin jengkel. Ya dongkol-dongkol boleh tapi dikit. Turun gini, saya akan kasih info untuk kalian. Si BlackRock itu doyan loh, koin PP lo. Jokoh koin PP lo. Ya, ada suara ngaji yang asal lagi ngaji, bapaknya konten. Ini mantep nih pondokannya. Sholat 5 waktunya, sunahnya, puasanya, ngajinya. Ini mondok itu kayak gini nih, bukan hanya uang sama orang tua kasih anaknya, sana mondok, sana mondok. Bubar kalau begitu. Sakit, bawa pulang obati. Udah sembuh, anterin ke sana lagi. Di sana nggak betah, tungguin 1 minggu bila perlu. Sudah betah menyatu sama temennya. Nah, sekarang merasakan orang tua, khasiatnya dahsyat. Itu begitu perjuangan anak untuk jadi soleh, untuk mondok pesantren. Itu ada peran orang tua, karena orang tua nanti juga akan dapat surganya. Banyak di sekitar sini anaknya orang-orang kaya. Yang penting duit banyak, anaknya mondok ya, kasih duit mondok di sana. Pret 1 minggu pulang, 1 bulan pulang. Yang bareng anak saya itu daerah sini 50 anak ada, yang sisa hanya 1 anak saya yang sisa. Yang lain sudah nggak betah, sudah pulang, nggak diantarin lagi. Ini ada perjuangan orang tua. 2 kali pindah pesantren, sini nggak betah, nggak cocok sama temennya, pindah ke sana, nggak cocok, pindah ke sana. Itu di situ sakit obati, udah sembuh anterin lagi. Di sana nggak betah, nangis, tungguin, baru mantap. Itu bukan semangat. PP BlackRock doyan PP, BlackRock dokoh PP. PP sudah memberikan statement koin desentralis. Ini benar. Banyak hal yang akan saya sampaikan untuk kalian. PP Coin semakin menarik perhatian dipicu oleh pengajuan ETF oleh Canary Capital di tengah penurunannya aktivitas pasar dan tantangan teknis. Ada klaim desentralis, debtnya sudah nggak pegang tanpa permainan debt. Ini koin yang cakep. Sedangkan ETH, BP, Sidoge aja nggak ada maksimum. Kalau saya salah koreksi ya, nggak ada maksimum totalnya di dalam CMC. Bagaimana dengan adanya mau desentralis pret? Tapi PP, wow, BlackRock doyan PP, Black Katram doyan PP. Dan ini yang sangat saya ngeri-ngeri sedap itu, beberapa bulan lalu udah saya bahas ya, ada berita bahwa market itu bisa dikontrol, dimainkan mereka. Yang ada di layar itu bukan harga yang sebenarnya, juga bisa mainkan kayak gitu kawan. Gila nggak? Tidak ada bisa tidak di sebenarnya. Merasa kecolongan sama orang gemblung, kecolongan gini kawan. Koin pam-paman. Di eseng lain tidak ngepam. Di eseng dia ngepamnya kontol kayak kontol kuda macam. Kuda loh saya sebutkan, bukan orang. Jadi nggak jorok kalau bilang kontol, tapi kuda, bukan orang ya. Kewan tuh bebas saja, punya cecek, punya tikus. Macam tuh naiknya ribuan persen dalam hitungan menit. Nggak bisa di withdraw. Hati-hati, ada yang eseng edan kayak gitu, nggak bisa di withdraw. Ketika withdraw alasannya kalau sudah ada uang 100 juta belum bisa di withdraw. Tembak lagi 100 juta, tambah nggak makin bisa di withdraw. Kurang ajar. Hati-hati, ada juga penipuan kayak gitu, tapi nggak ada di Indo ya. Di luar sana esengnya aja namanya nggak jelas pokoknya. Itu apa, pam-paman, saya pernah di grup ketipu. Pam-paman sorak-sorak bergembira, ngacung, cuit, uang 10 juta udah menjadi ratusan juta, di withdraw kagak bisa, asem tai kucing tuh. Hati-hati, banyak penipuan, apalagi di online. Wow, foto palsu ya. Gawat ya, kurang stres. Jangan mau yang palsu-palsu. Saya akan kasihkan untuk info untuk kalian. BlackRock doyan PP ya, jangan khawatir dengan kondisi sekarang ini, cuekin saja ya. Bila perlu ludahin ya, berakin aja, mau turun kayak apa, yang penting PP holdernya naik terus, MC-nya masih gede. Ini fundamentalnya bagus, akan bertahan lama, tidak akan scam. Menurut saya pribadi, tetap dia riset sendiri, karena dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan kalau memilih mendadak.
sekarang turun segini-segini, tapi nanti sekali altcoin season 100%, 200%, 300% kan gampang. Itu yang saya yakini. Mau turun kayak apa untuk menghantam orang-orang yang tidak mampu, holder long invest jangka panjang, pemenang yang mental tangan-tangan lemah, CL pada kabur, itu akan menyesal dan akan FOMO beli di atas. Karena koin yang bertahan saat ini meme coin setelah SIBA dan Doge hanya PP. Oke, kita akan bahas untuk kalian mengenai TA juga udah di bawah semua. Ya, ini yang menarik sekali, altcoin season index 49. Kapan rotasi pasar kripto benar-benar dimulai? Kita akan bahas di sini kawan-kawan. Ya, altcoin season index saat ini berada di angka 49 dari 100, menempatkan pasar kripto tepat di persimpangan jalan antara Bitcoin season dan altcoin season. Posisi ini memunculkan pertanyaan yang sedang ramai diperbincangkan komunitas kripto global. Apakah rotasi modal besar-besaran ke altcoin sudah di depan mata? Tentunya. Mudah-mudahan. Dan apa saja syarat yang harus terpenuhi agar altcoin season benar-benar terjadi? Dana sekarang masuk ke altcoin, BTC cabut dulu. Itu syaratnya. Apa itu altcoin season index dan mengapa angka 49 itu penting? Altcoin season index adalah indikator yang dikembangkan oleh blockchain center untuk mengukur beberapa persen dari 50 altcoin teratas yang kinerjanya melampaui Bitcoin dalam periode 90 hari terakhir. Indikator ini bergerak dalam skala 1 hingga 100. Jika angkanya mencapai 75% atau lebih, artinya 70% lebih altcoin mengalahkan Bitcoin, dan kondisi ini disebut sebagai altcoin season. Sebaliknya, jika angkanya di bawah 25, kondisi tersebut disebut Bitcoin season. Paham? Dengan posisi di angka 49, pasar saat ini berada di zona netral yang sangat menarik perhatian para analis. Angka ini berarti sekitar separuh dari altcoin terkemuka berhasil mengungguli Bitcoin dengan 90 hari terakhir. Sementara separuh lainnya tertinggal. Lebih signifikan lagi, angka 49 menunjukkan kenaikan dari level 28 di awal tahun 2026, sebuah lompatan yang mengindikasikan momentum sedang bergerak ke arah altcoin season segera terjadi. Mudah-mudahan begitu. Kapan kalinya kalau nggak ngaceng-ngaceng ya. Dari data CoinMarketCap mengkonfirmasi bahwa indeks ini secara konsisten merangkak naik sejak awal tahun 2026 meski belum mencapai threshold resmi untuk altcoin season. Kenaikan bertahap ini menjadi sinyal awal yang dicermati banyak trader sebagai potensi perubahan tren pasar yang lebih besar. Jelas, kita harus semangat dan semangat. Syarat utama agar altcoin season benar-benar dimulai. Apakah itu, Mas Bro? Para analis sepakat bahwa ada beberapa kondisi kunci yang harus terpenuhi sebelum altcoin season penuh dapat dimulai. Syarat pertama dari polling fundamental adalah penurunan dominasi Bitcoin di bawah level kritis. Saat ini Bitcoin BTCD berada di kisaran 58%. Berdasarkan data histori 2 siklus sebelumnya pada tahun 2017 dan tahun 2021, rotasi modal besar-besaran ke altcoin biasanya dimulai ketika dominasi Bitcoin gagal menembus resisten di level tersebut dan mulai turun secara signifikan sampai di bawah 50%, baru altcoin season good. Syarat kedua, ada syarat kedua, mas kawin, bukan mas kawin 100 juta koin PP bubar. Ya, sekarang pakai 1 miliar koin PP untuk perawan. Kita hargai perawan. Syarat kedua adalah penurunan dominasi Bitcoin secara konsisten ke bawah 55%. Para trader menempatkan angka ini sebagai trigger penting yang menandakan bahwa modal institusional dan retail mulai berpindah dari Bitcoin ke aset yang lebih berisiko tinggi, namun keuntungannya lebih tinggi dengan potensi keuntungan lebih besar. Pada siklus tahun 2021 ketika dominasi BTC turun dari 70% menjadi 40%, wow, altcoin season index meledak dan 30 ke 90 hanya dalam beberapa bulan. Ini kita tunggu, BTC masih di 58, kita tunggu sampai di bawah 40, 50 lah ya. Syarat ketiga, ada lagi syarat ketiga. Syarat ketiga adalah saksi kawin. Harus, kalau cerai pun harus ada saksi cerai. Saksi cerai, kalau belum ada saksi cerai, ya namanya
perempuan itu zina. Syarat ketiga adalah masuknya gelombang baru likuiditas ke pasar kripto secara keseluruhan. Hal ini bisa picu oleh berbagai katalis makroekonomi seperti kebijakan moneter yang lebih longgar, ketidakpastian geopolitik, dan mendorong capital fit ke aset alternatif. Fight ke aset alternatif atau perkembangan apa ini? Atau perkembangan regulasi yang positif di Amerika Serikat dan pasar utama lainnya. Regulasi udah positif, oke. Klarifikasi bulan Juli ini harus voting, harus selesai dan disahkan. Geopolitik global sudah aman. Takut nuklir AS sudah dibel sama si Putin. Kata Trump, lo mau mati Trump? Hentikan Trump kalau nggak mau mati. Ya nuklir bisa meledak dari Iran ke langit Israel. Dampaknya akan ke Indo ikut meledak. Bahaya ya. Oke, lanjut analis siklus terkemuka. Benjamin Coven menyoroti bahwa altcoin season tahun 2026 jika benar-benar terjadi kemungkinan besar akan berbeda dengan siklus sebelumnya. Kondisi likuiditas yang lebih ketat dan preferensi institusional terhadap aset yang dikenal membuat potensi kenaikan secara acak di ribuan token menjadi skenario yang kurang realistis. Sebaliknya, rotasi yang lebih selektif dan berbasis narasi serta sektor tertentu dipandang sebagai skenario yang lebih mungkin. Cari koin-koin yang bagus, tidak semua akan naik. Investor sudah pinter. Meme coin PB, blockchain ETH, PNB, Uniswap, dan yang lain-lain. Jangan koin ngasal, baby doge, no way. Sektor yang dipandang paling siap menerima arus modal rotasi antara lain tokenisasi aset nyata RWA dan infrastruktur AI Gepin yang sudah mulai bergerak lebih awal. Di belakangnya sektor DeFi, mid cap, dan token dengan narasi spesifik yang kuat seperti PP diprediksi menyusul jika rotasi meluas. Token spekulatif berkapitalisasi kecil umumnya menjadi yang terakhir mendapatkan giliran. Terakhir. Oke, lanjut data pasar terkini juga menunjukkan bahwa volume perdagangan altcoin mengalami peningkatan bertahap dalam beberapa pekan terakhir. Pola ini secara histori muncul mendahului rotasi modal yang lebih masif, meski tentu saja tidak mengalami bahwa rotasi penuh akan segera terjadi. Sabar, kalau melihat TA-nya Juli sampai Agustus. Pola historis apa yang terjadi setelah indeks menyentuh 49, melihat riwayat siklus pasar kripto, posisi altcoin season index di kisaran 45 hingga 55 seringkali merupakan zona akumulasi yang paling menarik pada siklus tahun 2020 hingga tahun 2021. Indeks sempat berkonsolidasi di zona ini selama beberapa bulan sebelum akhirnya meledak ke atas 75 dan memulai altcoin season yang paling masif dalam sejarah kripto. Kondisi serupa juga sempat terjadi di tahun 2017 meski dengan skala yang lebih kecil. Nyembur, dan akan terjadi lagi di tahun 2026. Bulannya kapan? Nggak tahu. Dua sinyal teknikal tambahan juga sedang diperhatikan para analis. Pertama, chart dominasi Bitcoin jangka panjang menunjukkan formasi yang disebut monthly death cross, yaitu hanya formasi ketiga sejak tahun 2017. Formasi ini secara histori mendahului rotasi modal besar ke altcoin. Kedua indikator outer yang mencerminkan kapitalisasi pasar seluruh kripto selain BTC dan ETH dilaporkan telah menembus resisten dari Januari tahun 2026, sebuah sinyal bullish yang sering muncul sebelum altcoin season. Capek saya, yang sawer aja nggak ada. Tenang kawan ya, nanti sawernya kalau udah pada cuan ya, saya juga mengharapkan sawer kok ya. Semangat pokoknya, jangan sampai kalah dengan Martini Martia. Kita lihat BTCD-nya masih di bawah ya, masih di atas 8,24, tapi makin turun. Jangan takut dengan penurunan, yang penting PP saya yakin ke depan akan turun. Salah satu koin yang brilian di PP, nggak ada yang lain untuk meme coin menurut saya dengan koin yang sudah di statement desentralis tanpa dikontrol sama debt-nya. Oke, kita akan lihat bagaimana holdernya, apakah meningkat terus. Koin PP semakin menarik perhatian dipicu oleh pengajuan ETF oleh Canary Capital.
di tengah penurunan aktivitas pasar dan tantangan teknis, ada statement bahwa koin PP termasuk koin yang desentralis. Wah, kayak BTC dong. Maknyos. Wow, 565,25K. Katok, bung. Ini benar-benar luar biasa dengan 16,82 triliun. Volumenya naik 3,5 triliun, 19,85%. Volumenya perdagangannya ramai terus. Meningkat terus holdernya. Masalah harga di layar kadang-kadang dimanipulasi oleh AI. Sekarang kadang-kadang harga nggak sesuai dengan yang di layar. Itu sangat mengejutkan menurut saya. Mungkin itu yang saya sampaikan untuk malam hari ini. Tetap semangat, tetap yakin, tetap oke. Mas Bro selalu jadi kelelawar malam sekarang. Siang gantung diri, menggantung tidur kayak si kalong ya. Kalong itu malam, karena malam itu kan kita kalau malam itu kan banyak kupu-kupu malam di Facebook itu, nggak bercanda, isinya penipuan mulu. Mas Bro tuh gampang ketipu tahu. Banyak saya udah nggak mau lagi ditipu-tipu orang. Nggak ada lagi namanya transfer pulsa, pinjam data lah, ontol-lonjot nggak karuan. Penipu semua udah kapok saya. Macam-macam penipu itu. Kayak gitu orang kayak gitu mana berkah ya, itu aduh bahaya. Kalau saya mending melek malam tuh banyak digunakan manfaat untuk beribadah malam, sholat malam, zikir macam-macam. Besok hari Kamis juga waktunya nonton Kamis ya. Kita positif saja, buang pikiran-pikiran negatif masa lalu yang buruk-buruk, kita buang, kita bakar, kita buka lembaran baru yang lebih menghijau, yang lebih mantap, lebih maknyus. Yang saya yakin kebaikan akan ada, nanti turun kebaikan lagi. Kalau kebusukan apapun akan tercium, diumpetin kayak apapun bangke akan bau sampai ke Tegal. Oke ya, mungkin itu yang saya sampaikan. Teori saya sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Saya memberikan sekedar info yang saya tahu, tapi saya meyakini 1 sampai LP2 mungkin PP akan terjadi ya. Tetap teori saya sendiri, risiko tanggung masing-masing, kecuali Martin Markiah berani nanggung ya. Yang jelas Black Lock doyan koin PP. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP. Terus